Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Nurwardana dari kelas TIP 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan adalah proses pengembangan dan pengaplikasian seperangkat aturan, protokol, dan spesifikasi teknik yang ditetapkan untuk mengatur cara perangkat dan sistem berkomunikasi dalam jaringan komputer. Standar ini diciptakan untuk memastikan interoperabilitas yang baik antara berbagai perangkat, sistem, dan layanan berbeda dalam jaringan, serta untuk menjaga konsistensi keamanan dan efisiensi operasi jaringan. Standar jaringan juga membantu dalam pengembangan teknologi baru dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jaringan yang lebih luas. Model standarisasi jaringan. TCP/IP adalah dasar dari internet modern dan jaringan komputer, dan merupakan bahasa universal yang digunakan oleh berbagai perangkat dan sistem untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Model OSI memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami berbagai komponen dalam jaringan komputer dan bagaimana mereka berinteraksi. Apa itu OSI? OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. OSI adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk menjelaskan cara komunikasi antara perangkat dalam sebuah jaringan komputer seharusnya berlangsung. Model ini membantu dalam memahami dan mengatur berbagai komponen jaringan yang terlibat dalam pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam proses komunikasi jaringan. Yang pertama yaitu ada application layer. Lapisan ini adalah lapisan teratas yang berhubungan langsung dengan aplikasi dan pengguna akhir. Protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, SNTP beroperasi di lapisan ini. Nomor 2 yaitu presentasi layer presentation. Lapisan ini bertanggung jawab atas konversi data ke format yang dapat dimengerti oleh penerima. Ini juga menangani enskripsi dan kompresi data jika diperlukan. Yang ketiga, session layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengolahan sesi atau koneksi antara perangkat. Ini memungkinkan aplikasi untuk mengatur, memulai, dan mengakhiri sesi komunikasi. Yang keempat yaitu transport layer. Lapisan transport mengatur pengiriman data antara perangkat akhir dalam jaringan. Protokol di lapisan ini seperti TCP, UDP mengontrol koneksi antara perangkat dan memastikan pengirim data yang handal. Kelima yaitu jaringan layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman paket data dari satu alamat ke alamat lain dalam jaringan. Protokol di lapisan ini mengatur rute data melalui jaringan dan menangani masalah seperti routing dan addressing. Data link. Lapisan ini mengelola aliran data antara perangkat di dalam jaringan yang secara fisik berhubungan. Protokol di lapisan ini mengatur pengirim frame data melalui media fisik dan mengatasi masalah pengiriman yang mungkin terjadi, seperti deteksi dan koreksi kesalahan. Physical layer. Lapisan fisik mengatur perangkat keras fisik yang digunakan dalam jaringan, seperti kabel, konektor, perangkat fisik lainnya. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman bit-bit data melalui media fisik.
protokol pada OSI layer. Pada application layer ada HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS. Pada presentation layer ada SSL, FTP, IMAP, SSH. Pada session layer ada various API sockets. Pada layer keempat yaitu ada TCP, UDP, SCTP, DHCP. Di network layer ada IP, APS, ICMP, IGMP. Pada data link ada Ethernet, SLIP, PPP, FDDI. Pada physical layer ada fiber, wireless, dan coax. Di TCP model cuman ada 4, sedangkan di OSI ada 7. Untuk protokol di TCP hampir sama seperti OSI, akan tetapi cuma dibagi menjadi 4. Perbedaan TCP/IP dan OSI. OSI terdapat 7 layer dan TCP hanya terdapat 4 layer. UDP. UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Ini adalah salah satu protokol dalam switch protokol internet yang digunakan untuk mengirim data dalam jaringan komputer. Perbedaan antara TCP/IP dan UDP. TCP/IP itu secure, connection oriented, slow, reduced transmission, used by critical application, packet oriented machine, flow control, advanced error checking, double page header, acknowledgement machine, three-way handshake, DNS, HTTPS, FTP, SNTP, dan lain sebagainya. Untuk UDP itu unsecure, connectionless, fast, no current, used by real-time application, no reorder machine, no flow, no basic error, numpad header, no acknowledge, no handshake, DNS, DHCP, TFTP, SNMP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.